resah dan gelisah. Kita bakal lihat aja di sini ronde pertama di Free Fire Master League Set 1 playoff. Yap, ini bakal diambil 6 besar ya dari apa ya, dari keseluruhan. Jadi udah nggak ada convert point, udah nggak ada lagi nggak ada pot kecil. Jadi ini bakal jadi satu perjalanan yang gua rasa cukup berat ya buat tim-tim yang notabene panasnya tuh cuman di pot kecil. Jadi kalau di sini tuh kayak dituntut dimana mereka harus bener-bener fokus di 4 game itu bilang. Ya, dimana udah bukan cuman berat, udah gitu singkat juga Pak ya. Karena cuman 4 ronde, jadi setiap rondenya itu bener-bener mahal harganya Pak ya. Mahal sekali harganya. Jadi kalau kita lihat beberapa tim masih dengan petnya, kita lihat bisa XCN masih ke mil ya kan? Terus beberapa tim nih coba untuk IOG nggak berubah di rimnet. Ini berubah nih, boom berubah nih. Ya boom itu mereka biasanya coba ke Captain tapi mereka ke CPR karena mereka yakin jawara CPR atau jawara di map Bermuda di pojok kiri atas itu nggak ada sekarang. Kayak misalnya LRQ di pos sudah nggak ada. Tapi yang menarik banget, Bos sama DG nih masih menggunakan patternnya yang sama. Jadi chance mereka untuk ketemu di kemudian saat bakalan besar banget. Dimana Rizal sekarang sedikit lagi udah bertemu, setengah darah juga udah terlihat di sana seorang Rizal kehilangan darahnya. Betul banget. Masih harus menunggu dulu untuk sementara waktu karena medkit pun masih terbatas juga, so mereka harus regroup untuk sementara waktu. Tapi nggak bakal sampai situ, bakal coba diras terus. Udah terlihat satu orang dari Boom Cerberus di sini akan kabum. Cerberus terlihat terkejar dan satu orang saat berhasil mendapatkan Why Not dan terculik begitu ya seorang Why Not. Waduh, bahaya banget kalau gue lihat kehilangan satu member. Dan kalau gue lihat Reka sendiri memang mereka siap banget sih. Kalau gue lihat siap banget di babak-babak yang kayak begini loh. Maksud gue babak-babak hidup dan mati mereka berani banget kontes di awal dan mereka mendapatkan 1 kill. Gue rasa cukup buat mereka back off sebentar ke arah rumah L yang ada jauh dari CPR. Karena CPR juga sendiri lumayan fleksibel dan luas. Udah gitu banyak juga kompon-kompon yang kadang itu diselipin sama salah satu player yang bisa jadi jebakan juga. So mereka nggak mau ambil resiko. Apalagi ini juga kayak circle pertama bahkan belum muncul. Ini waktu yang paling ideal untuk mereka melakukan fast looting. Cari resource sebanyak-banyaknya, medkit, glue, bahkan vest dan juga helm untuk bersiap menghadapi musuh yang akan datang mungkin. Iya bener banget. Kalau gue lihat satu kerugian terbesar buat Boom karena CPR ini rada tricky menurut gue di map Bermuda yang versi sekarang ya, karena banyak banget pelontar orang yang mana mereka bisa langsung masuk cepet banget ke daerah CPR ini. Misalnya kayak bos saja itu potensi untuk langsung ke CPR tadi bisa banget. Bener, pakai launchpad ya Pak ya? Launchpadnya sendiri ini bisa mengarah ke banyak area. Jadi kayak CPR sendiri kalau seandainya lu nggak punya satu visi bermain atau visi strategi yang cukup matang, ini bakal jadi bahaya banget sih. Yes, bukan cuma matang tapi gue lihatnya concernnya ke arah cepat juga. Karena kalau misalkan di CPR terlalu lama, itu dia yang tadi sempat Bang El bahas, potensi lu bakal didatengin tim lain itu besar banget. Mengingat adanya launchpad yang bisa available ke arah CPR. Dan kalau gue lihat sekarang dari arah observatory di sini, Boss Esport lebih milih untuk bergerak santai ke arah sebelah bawah kiri jalan Pak. Ya, bawah kiri jalan jarang banget sih diambil pet buat orang-orang ya, karena kalau gue ngeliat apalagi sini kemungkinan terbesarnya paling Onyx yang bakal coba untuk begal. Cuman kalau gue lihat dari movementnya sendiri mereka bakal ambil di hanggar, tapi kemungkinan terbesarnya adalah Bos bakal coba naik ke atas bukit-bukit di daerah dekat Katulistiwa. Nah, kita lihat juga sebenarnya circle juga mengarah ke arah yang gue bilang Onyx sendiri bakal ambil di ujung hanggar. Yes, ini jadi kemungkinannya kalau seandainya Onyx gerak ke atas, itu kalau seandainya si Lufre masih stay, mereka bakal ketemu sama Lufre. Terus Jaswan juga dan kawan-kawan dari Reka, kalau seandainya mereka cukup dekat sama Lufre, kemungkinan itu peluru-peluru tembakan bakal kedenger. Reka bisa jadi terpakai tim fight dan Reka harusnya bisa menjadi tim yang diuntungkan dengan adanya fight Onyx sama Lufre kalau itu terjadi. Ya, tapi kalau gue lihat Bos sendiri ini bakal PR banget masuk ke dalam circle karena udah ada Onyx dan juga di bawah sendiri bakal ada tim IOG juga yang mana mereka juga punya jarak yang lebih dekat mengarah ke arah circle pertama. Dan kalau gue lihat Rimnam Village untuk IOG kan tim yang dulu legend juga tuh sering turun 6 ya. Iya, ada Begal, ada RSJ juga. Ada RSJ juga. RSJ jadi banyak banget. Nah, RSJ adalah salah satu tim yang direkrut oleh RRQ, walaupun sebenarnya banyak juga member-membernya sendiri yang udah pada cabut ya, cuman sisa beberapa tim doang yang ada di RRQ.
Tapi itu semua membuktikan kalau mereka semua yang dari RRQ bahkan asalnya memang dari komunitas. Sama kayak teman-teman atau survivors yang lagi nonton kita. Lihat dan yang tadi gue bilang nampaknya juga tim 8 itu kalau nggak salah bot udah coba untuk mundur karena di depan dia nggak udah berpindah aja ternyata sekarang Ame udah merasakan damage yang cukup sangat kepada Bang Iki juga merasakan hal yang sama. Sekarang sudah terjadi untuk Bang Iki tapi Elzia coba Maxi melempar grenade fire in the hole bersama Black juga dari samping kanan. Sementara Ame sudah terlihat lagi Ame harus terkenal dan begitu aja Halcyon masih sangat cangkas dan juga Elzia bakal balas keras ke depan. Gimana Black berhasil menjatuhkan shotgun dengan penuhnya. Ozzy Elsium like seriously harus menjadi tim pertama yang pulang kembali ke lobby dan kehilangan satu kesempatan emas di 4 ronde saja hari ini. Gua nggak ngerasa kehilangan. Menurut gue belajar dari 10 match di liga. Tim-tim itu yang pada mati pertama bener-bener kalau kita ngomongin 4 game ini kebuka banget sih Ji. Buat climb up ke atas lagi. Asalkan di game kedua atau ketiga mereka bisa langsung bayar semua poinnya di game pertama kalau mereka mati early. Jadi seru banget. Best of 4 tuh seru banget. Gimana? Kayak nggak bisa kepredik banget nanti di game keempat tuh hasilnya seperti apa. Bisa kita lihat kemarin gimana Aura bisa dapat poin 10 karena dia cuman konsisten bermain di 4 game. Terus kita lihat roller coasternya Onyx sendiri kemarin turun di bawah sampai akhirnya di game keempat mereka coba buat up walaupun akhirnya telat banget. Tapi yang tadi gue bilang kalau kita ngomongin pot besar yang sekarang lagi kita nonton kayak gini, kalau kita ngomongin best of 4 ini nggak bakal kepredik banget peringkat 1 sampai 12 kecuali tim lu sendiri benar-benar nggak dapet hasil positif di game pertama, kedua bahkan ketiga gitu. Nah ini jadi kalau game pertama lu mati early yang tadi gue bilang nggak nutup. Ini kita lihat. Ini dia seperti yang kita prediksi barusan di mana abis fightnya Onyx sama Lovre bakal datang para pemain dari Reka di sini di mana ada Jaswan. Dan kalau saja terjadi Lovre mendapatkan poin kill lagi, bakal bahaya banget. Di mana sekarang Jaswan bakal coba lebarin saya ke arah balik Sutet, tapi gue rasa Jaswan terlalu berlebihan bisa gue bilang karena dia cuma sendiri sementara teman-temannya belum mau coba follow up karena udah diberikan informasi oleh Jaswan mungkin ya. Ya kalau gue bilang Lovre sendiri juga sudah mendapatkan hasil lootingan yang cukup banyak juga dari mayat-mayat yang ada di Onyx. Nah kalau gue lihat di sini malah cabut bener banget karena kalau seandainya nanti yang terjadi ada Lovre mengumpulkan 8 kill dari Reka ini bakal susah banget apalagi mendapatkan Buya. Ini bakal susah banget buat tim-tim yang pengen ngegeser di posisi pertama. Jadi jangan sampai kalau seandainya kita mau ngelihat di pot besarnya sendiri ini bener-bener kayak kompetitif, ini jangan sampai ada yang timpang banget ngumpulin lebih dari 10 poin kill. Ini bakal jadi ya tim yang mengumpulkan 10 poin kill mengumpulkan Buya di match pertama itu udah cuma tinggal ambil peringkat 2, 3, 5 udah selesai. Mereka pasti bakal lolos. Udah kelar, selesai. Dan ini dia, udah ada juga satu tim yang mencoba memparkirkan vehicle-nya di arah tengah map. Dan menurut gue ini satu langkah yang cukup jenius mengingat satu tempat ini cukup enak untuk mantau karena mereka dan juga Rizal terlihat di sana harus dipantau dulu tapi nggak boleh terlalu terburu-buru. Bener, kalau gue lihat sendiri ini bakal jadi pembelajaran mental yang cukup bagus banget buat mereka karena lu as a team masuk ke satu spot ketemu ditembakin mundur. Pas mundur tau ketemu lagi. Kalau mental lu nggak kuat selesai sih. Iya gak sih? Pasti ngaco Pak ya. Ngaco terus kayak lu udah nggak tenang banget. Ya udah buru-buru aja dah gitu. Bener banget. Tapi kalau gue lihat dari kematangan mereka sendiri, apalagi di fase liga kemarin yang mana mereka juga sebenarnya bisa nge-secure posisi pertama itu dari match-match kayak 8 atau 9 ya. Tapi lagi-lagi mereka malah kayak turun performanya sampai akhirnya mereka bisa up lagi di game ke-10. Nah ini harus diperbaiki mentalitas seperti itu, jangan diulang. Apalagi ini kita ngomongin cuma 4 game doang. Yang mana lu nggak punya kesempatan banyak banget buat lu bermain lebih banyak di next day. Jadi kayak udah satu mistake benar-benar memang punishmentnya tuh berat banget. Kayak lu udah kehilangan bahkan banyak banget di sini kalau kita perhatikan sekarang. Semua tim zonanya udah gue pasti bakal bisa predik sendiri ini bakal jadi pertempuran late game yang melelahkan untuk caster. Pertempuran late game yang melelahkan dan cenderung bisa gue bilang ini menurut gue pribadi malah ada faktor luck-nya ya Pak ya. Faktor luck ya. Karena kalau misalkan circle segini masih 11 tim terus sampai circle 3 atau 4 masih 11 tim itu benar-benar tergantung tim di mana dia berdiri dan circle berpihak ke dia aja sih.
bukan Iya. based on dia habis diratain siapa habis itu aman. Oh, lihat kita benar-benar dapat serangan balik lagi dari Louvre juga. Ini Ya. gue suka banget ya respon dari Louvre. Mereka tahu ada tim di sebelah sana, tapi mereka berani kontesin. Walaupun sebenarnya malah nggak balik lagi ya. Mereka kayak berpikir realistis ya, maksudnya. Realistis. Ya, mereka nggak. Oke. Kita udah dapat 4 poin, men. Benar, Gitu. kita harus tahan egonya, jangan apa namanya, jangan terlalu Gegabah, berlebihan dan jangan terlalu gegabah ya kan. Nah. Gue juga pengen titip salam, boleh nggak sih? Gue selama Boleh dong. gue nggak pernah titip salam gitu. Boleh dong, Pak. Ya, jadi salah satu bentuk bentuk komplain juga dari keluarga gue. Kalau lagi ngekes tuh ya mboknya salam gitu ya kan. Iya, Ya gue salam buat keluarga gue, anak-anak Nah, gue sama istri gue. semoga sehat terus deh ya. Lo ada salam gak Ci? Tadi dulu kita lihat dulu nih, cukup panas Pak. Oh, udah Salaman panas ntar banget dulu, ya. Pak ya. Iya, tadi soalnya lagi kosong biar nggak Benar. cecer gitu ya kan. Jadi Yo, gue ambil satu inisiatif gitu ya kan. Yoi, dan Inisiatif yang nggak penting. anyway, gue masih demen banget ngelihat Danger Zone. Jadi kemungkinan Danger Zone kalau udah kelihatan kayak gini, artinya zona berikutnya gue masih selalu percaya zona berikutnya tuh masih berpihak sama Danger Zone sebelumnya. Ya, Nih, XCN harusnya bakal masuk zona berikutnya sih. zona berikutnya ya. Masih ada di zona berikutnya nanti. Iya, kalau seandainya gue lihat sendiri belum ada yang punya advantage lebih ya, karena cuman Louvre mungkin yang udah mendapatkan 4 kill langsung clear, tapi yang lain masih coba untuk mempertahankan masing-masing. Mereka nggak coba untuk bergerak, yang gue bilang nggak akan banyak pertempuran sampai nanti update circle ketiga menurut gue, karena kalau lihat dari posisinya masing-masing ini udah masuk di punya kompon masing-masing ya kan. Terus juga hanya 1, 2, 3 tim doang yang coba untuk masuk ke dalam, walaupun gue lihat juga harusnya nggak jauh dari zonanya. Tapi kalau gue lihat, yang gue lihat yang kemungkinan terbesar bakal bertemu bahkan malah Alter Ego dan juga Boss Esport. Yes, Wow. ini turnamen lokal rasa internasional, Pak. Karena Iya. sangat UAV. temponya dan UAV-nya. UAV kalau kita lihat juga udah mereveal posisi untuk mereka dan juga Louvre, di mana sebenarnya kalau kayak gini dengan 4 ronde yang mereka punya, gue yakin banget mereka semua kayak bakalan pasang sama airdrop. Mata sapi apa donat? Mata sapi, Pak. Oh, mata sapi. That's it ya kan. Kita lihat XCN ada lagi di zona berikutnya. Bener banget. Jadi, Ya, berarti mitos untuk Danger Zone itu masih bakal meliputi zona selanjutnya masih. oh, Ini dia hujan peluru laser tapi yang dijumpai di sana berhasil menjatuhkan seorang Leo, masih sempat tertolong Satu tapi enggak, lagi. karena di saat yang sama ada klien juga yang harus terjatuh dari arah high ground, masih harus ditolong, dimana sekarang mereka berdua udah ada dalam zona. So Cupai juga bakal Oh, menjadi Cupai. bulan-bulanan dari para pemain Alter Ego, untungnya masih bisa selamat masuk. Ya, bener banget. Kalau gue bilang bos bakal cabut ya, ngambil zona terdalam dari circle ketiga. Tapi kalau gue lihat dari Alter Ego, dia bakal coba direct masuk. Walaupun direct masuknya sendiri ini nggak bakal lebih mudah karena di atas sudah banyak banget tim-tim. Yes, dan kalau kita lihat sekarang juga udah ada yang sneaky directly masuk, tapi bisa jadi sandwich juga kalau seandainya ada suara tembakan di mana sekarang Kenzo juga melihat hal yang sama. Bakal bertembak dulu, udah melihat ada suara Hati-hati. bermain Louvre, coba diajar dari sampingnya ada Beng, mencoba menolong, tapi di saat yang sama Jaswan memantau ke arah Beng, masih bisa mundur dulu. Beng dikirim untuk memantau para pemain dari Reka Esports. Iya, mereka bakal susah banget untuk keluar dari zona, karena gue lihat dari posisi Louvre sendiri ini bener-bener keren banget mempertahankan zona. Apalagi di lain sisi ini ada tim, bahkan tim nomor 3 yang bakal coba untuk mantap banget buat Louvre sih. Itu tim 3 kalau nggak salah Island. Mantap, pasti mereka mendapatkan satu posisi yang gua rasa juga cukup baik, walaupun kalau mereka nggak hati-hati bakal beda, Ini karena dia. bakal bisa ngeliat. Ini dia Reka, apa yang akan kiri dan juga kanannya ada tim-tim yang bakal masuk zona yang sama. Dimana sekarang Rose berhasil dapatkan everyday dari Dranix, sementara di sebelah kiri dari Reka sudah ada Boom Cerberus. Oke. Kalau gue lihat juga Louvre sendiri udah tahu kehadiran dari tim IOG sendiri ya. Jatuhnya Cikyo di sana bakal berhasil dihabisin oleh Pion dengan Groza yang gak bakal dikasih ampun. Sans pun udah terjatuh, bakal berhasil diterobos oleh pemain dari Reka, tapi di saat yang sama masih ada Mystic memantau dari arah kejauhan, dan yes, coba dihabisin lagi dari samping oleh seorang Bion, tapi Bion udah harus kehilangan hands, udah gak mungkin mati. Belakang masih ada Everyday juga bersama Muarto dan juga kawannya. Oke, Bion udah terjebak posisinya, sudah no way out, tapi yang terjadi sekarang adalah Rolls berhasil dapatkan Everyday juga, dan Reka. ya
Nando dan Rizal harus tereliminasi dari zona. Bener banget yang gue bilang, mereka nggak punya banyak opsi karena mereka bener-bener harus naik ke atas, apalagi dijagain juga sama satu tim di atas. Yes, ada Star 8 bakal melawan Boss Esport di sini, di mana Star 8 juga sudah mengamankan Storma Beton, tapi mereka berdua nggak ada di dalam zona berikutnya. Soalnya bakal jadi advantage untuk FCN lagi-lagi, tapi saatnya sama. Ada Cupai juga yang udah mulai merasa peluru-peluru dari Star 8 dan juga tim yang ada depan di sisi lain masih ada Mystic juga yang sangat merepotkan. Mystic lagi-lagi untuk Lovre sangat-sangat menjadi ancaman. Iya, kalau gue bilang ini malah jadi kayak karma karena Louvre sendiri malah yang jadi ke sandwich tadi, habis sandwich dari tim mereka sendiri. Yes. Kita lihat, baik banget Louvre. Masih ada DG di dalam, dia udah mau juga berhasil dapatkan Elzia. Louvre bisa dibilang gat dating sekarang ada terserang bang aja. Bang, that's it. Louvre harus puas di posisi 10. Harus diratakan begitu ya para pemain dari DG. Di saat yang sama Gans juga bakal coba follow up, mencoba melawan para pemain dari XN di sisi lain. Terus dapetin Bion, mencoba ngelawan dari arah jauh. Delta di arah rumah lapis, tapi saat yang sama Island of God harus tumbang oleh pemain dari Dranik dan Downless juga harus tumbang begitu saja. Terkena peluru dari saudara sendiri dan kita lihat Delta masih berhasil dapetin Jafra. Udah ngeliat satu sama lain. Dan ternyata Devin ZZ didapatin begitu aja dengan sangat mudah. Vendetta juga harus puas begitu saja. Sementara itu masih terpantau para pemain dari DG. Ada Ayam besar yang terlihat masuk dari berikutnya. Ada Devil dari samping ini nggak kelihatan. Siksi hanya mau dapat di samping ada Devakin. Devil dapat 2 sekaligus begitu aja. Advantage yang sangat baik untuk Dranik sekali ini. Sementara Siksi berdarah-darah dijamshot oleh Devil. Satu orang lagi Star Ace nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terpantau habis oleh ada bos dari samping ada bos juga. Alter Ego juga bakal coba sandwich para pemain dari bos, tapi zonanya sekarang mental malah langsung ke arah Dranik. Iya, dan juga Boss Esports. Dranis bener-bener bisa memanfaatkan posisinya, kayak tadi banyak tim yang pada coba untuk cabut, terutama kayak tim dari ini tim yang di wipe out oleh Dranik sendiri ya. Iya. Mereka benar-benar kayak memanfaatkan semuanya. Star 8, sorry maksud gue tadi. Star 8. Sampai akhirnya zona ngarah ke dia, dan kalau gue lihat di sini chance malah kebuka. Bos juga. Ya. Bos juga bisa mendapat. Sayang banget DG. DG udah gak dapet zonanya, so ini juga bakal menjadi sulit karena zonanya bakal berjalan. XN bersama Bumong bakal jalan. Ada Alter Ego juga yang udah terpantau oleh pemain dari XN. Amore bakal masuk ke Duken Maya, tapi bisa ada sama ada Envoy bakal mengasih peluru yang gak ada henti. Dan Amore bakal jadi next target, tapi Kojek juga masih bakal gulung medical kit dan harapan terakhir dari